tuh saya lagi datang bulan, saya tuh emang nggak pernah kesurupan, ini dapat kiriman gitu. Itu mau apa ya, mau buat saya itu auranya saya itu gak ada, dibuat jelek, makanya dikirimin semacam kayak gitu, semacam gendorowo gitu. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Di episode samar kali ini kita akan membahas atau mendengarkan cerita dari salah seorang narasumber kita yang mengirimkan video tentang cerita mistisnya saat dia katanya diguna-guna. Seperti apa kisahnya? Langsung kita dengarkan bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Rida. Saya mau cerita tentang pengalaman mistis saya. Jadi gini ceritanya. Awal-awal saya itu nggak tahu tentang pengalaman ini, tentang apa ya, tentang apa yang saya rasain. Pertamanya tuh saya itu cuman ngerasa kayak badan saya tuh beda, gak seperti biasanya, sakit semua, berat semua gitu. Terus saya ngerasain kayak beda gitu. Saya bilang ke mama saya, mungkin itu karena mau datang bulan gitu, pikir positif dulu gitu mama saya kan. Nah terus pas lama kelamaan itu kok apa ya, saya tuh makin ngerasain makin aneh gitu, ke apa ya, badannya saya tuh makin aneh gitu. Saya juga sering murung, badan saya tuh selalu berat, kayak ada yang numpangin gitu. Gak tahu kenapa, saya kan emang kebiasaan buruk saya itu sering tidur waktu sore, waktu asar, kan. Nah, terus pas apa ya, karena kebiasaan buruk saya itu, saya sering apa ya, saya kena diguna-guna orang gitu. Asal usulnya gini, pertamanya tuh saya dibuat semar mesem, kayak semacam kesurupan gitu. Saya dibuat kayak gitu. Saya tuh awalnya nggak pernah kayak gitu. Pertamanya itu di awal dari mama saya kan bareng tunangan saya gitu, anggap ada di luar. Terus saya ditelepon kakak saya, katanya mama saya itu gak seperti biasanya. Nah saya tuh langsung pulang, langsung ke rumah saya, langsung nyamperin mama. Bener banget, mama tuh gak kayak biasanya, kayak diguna-guna orang itu, kayak cuman diem gitu, gak nyambung. Tapi sama tunangan saya itu dipijit, disuruh baca sholawat ini itu. Kalau gak salah mama itu yang kayak gitu hampir seminggu. Pas seminggu itu gak langsung sembuh, itu karena kan diguna-guna orang, nggak tahu dibuat apa, kenapa kok bisa kayak gitu. Nah terus pas malamnya itu kan saya emang lagi banyak pikiran kan, lagi mumet, lagi apa-apa, tapi saya coba berusaha kuat. Nah waktu itu saya juga lagi datang bulan, saya juga berusaha kuat. Nah berusaha banyak baca sholawat ini itu biar pikiran nggak kosong. Diingetin sama tunangan saya suruh banyak baca sholawat, banyak baca al-fatihah ini itu gitu. Ya namanya juga banyak pikiran kan gitu. Tetep aja saya nggak enak, badan saya kayak kayak bukan saya gitu, kayak bukan saya gitu. Saya agak ngerasa seperti biasanya, tapi saya nggak bilang ke tunangan saya, soalnya takut khawatir, nggak bilang ke keluarga saya juga. Nah terus paginya kan tunangan saya itu kan nginap buat jagain mama. Nah paginya itu tunangan saya tuh pulang pulang gitu, pulang terus. Nah nggak lama, nggak apa ya, nggak kelamaan itu saya itu tiba-tiba ngerasain kayak apa ya, kayak badan saya itu tiba-tiba ditarik. Udah seingat aku itu cuman tiba-tiba ditarik.
Padahal gak nyampe 5 menit itu tunangan saya tuh pulang, saya kan masuk rumah. Saya tuh duduk, pas tiba-tiba saya ngerasain itu badan saya tuh ditarik, kepala saya tuh sakit banget. Udah cuman inget itunya tok, pas udah nggak sadar. Ternyata saya itu waktu pagi itu saya apa semacam kayak semar tangis, semar mesem gitu. Kalau nggak salah waktu itu 3 dukun, pertamanya nggak mempan, keduanya nggak mempan. Pas tunangan saya itu manggil, kayak bukan dukun sih, kayak semacam ustadz gitu manggil. Alhamdulillah itu mempan. Katanya tiga ustadz itu bilang kalau saya itu kemasukan kayak semacam bisa dibilang gendorowo gitu, biar apa ya, biar mukanya aku tuh jelek hitam. Nah emang waktu itu walaupun aku pakai make up, mukanya aku tuh kelihatan jelek hitam banget, nggak ada cantik-cantiknya, kayak auranya saya tuh ketutup gitu, ditutupin, emang sengaja ada pokoknya. Gak tahu kenapa kok bisa kayak gitu. Terus itu waktu saya kesurupan itu kalau nggak salah hampir 1 jam setengah, 1 jam setengah tuh. Terus ada tunangan saya, untung ada tunangan saya yang bawa gitu, soalnya kan dari rumah itu gak mempan, dua usaha itu gak mempan nyembuhin saya. Nah waktu itu saya sadar itu sakit semua, kok bisa banyak orang, ada apa gitu, gak ya gak sadar saya kenapa. Pas mama ceritain gini-gini gitu, suruh banyak baca sholawat. Nah semenjak 1 minggu itu saya itu apa ya, keadaan rumah itu gak kayak biasanya, kayak mistis banget gitu keadaan rumah. Terus tepat jam 1 malam itu kamar saya itu, kasurnya itu, nah itu gerak sendiri jam 1 malam. Saya takut banget. Terus juga banyak cicak yang bunyi, terus kayak nggak seperti biasanya, kayak mencekam banget gitu suasananya. Ah, itu pas apa ya, mas saya, kakak saya pas ngaji, kalau bahasa Maduranya itu ditangiih gitu. Pokoknya waktu waktu itu seminggu kalau nggak salah itu keadaan nggak aman. Terus pas lama kelamaan udah aman, udah semuanya baik-baik aja, muncul lagi gitu, saya kesurupan lagi gitu di rumah. Tapi di rumah tunangan saya tuh nggak tahu, tapi emang seharian saya tuh ngerasain kayak sakit semua badan saya, dan juga lagi datang bulan gitu. Pokoknya orang itu nyerang waktu saya lagi datang bulan. Saya tuh emang nggak pernah kesurupan, ini dapat kiriman gitu. Itu mau apa ya, mau buat saya itu, auranya saya itu gak ada, dibuat jelek, dibuat orang kalau ngeliat saya tuh jelek, gak cantik lagi gitu kan, makanya dikirimin semacam kayak gitu, semacam gendorowo gitu. Nah waktu itu saya tuh kambuh lagi di tunangan saya, di rumah tunangan saya. Waktu itu saya nggak tahu, nggak sadar gitu, langsung kambuh, saya nyakar tunangan saya, mertua saya, semua orang di sana. Waktu itu saya tuh kuat banget, dicakar semua sama saya, nggak masuk akal gitu saya nyakar, padahal kan nggak ada nggak ada kukunya gitu, tapi kok pada luka semua orang-orang gitu. Malah dikirimin lagi, ternyata yang dikirimin itu macan gitu, semacam macan gitu, bukan genderuwo lagi, macan gitu. Saya diituin lagi. Saya tuh kalau nggak salah yang kedua kesurupan itu dari jam berapa, jadi jam 8 sampai jam 12 malam. Saya sadar-sadarnya sakit semua, kayak gimana ya, saya biru semua, badan saya biru semua, sakit semua pokoknya, padahal saya tuh nggak pernah kayak gitu gitu. hmm, udah sembuh gitu kayak beberapa minggu itu, mungkin kalau nggak salah setengah bulan gitu, saya tuh kambuh lagi gitu, kesurupan saya tuh kambuh lagi gitu, tapi bukan macan lagi, beda lagi, gendorowo gitu. Saya tuh kambuh lagi. Nah yang nggak masuk akal banget itu, saya tuh sampai apa ya, sampai apa ya, sampai ngangkat tunangan saya, padahal kan tunangan saya tuh badannya tuh besar, nggak masuk akal banget sama saya diangkat, dicekik. Kalau saya ingat itu, kalau saya sadar, kasihan gitu tunangan saya, mertuanya saya dicakar semua itu, luka semua gara-gara saya, tapi itu kan emang bukan saya gitu. Nah iya gitu, waktu itu saya tuh juga bingung kok bisa kayak gini, padahal kan saya tuh nggak pernah kesurupan, nggak pernah apa, sampai 3 kali kayak gini, itu pun juga lumayan lama.
orang itu nyerang waktu lagi tiap ya, saya tiap datang bulan itu pasti nyerang orang-orang. Nah, kalian tuh wajib tahu yang nyerang itu, yang kayak gini tuh itu bukan orang jauh, malah apa ya, orang dekat, masih ada kerabat sama saya. Faktor pertama itu karena iri gitu. Terus faktor pertama itu karena iri. Padahal kan saya tuh sering ngebantu dia ini itu, tapi tetep kok bisa ya? Udah baik, saya tuh udah baik orang, tapi malah balasannya kayak gitu. Nah, udah 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 apa ya, udah saya dibuat kesurupan, udah wajar lu beda lagi. Mukanya saya tuh apa ya, dibuat jelek, dibuat jerawatan semuka, bukan jerawatan biasa, tapi nggak biasa, semuka itu banyak nanah semua, nggak seperti biasanya. Sama saya tuh dipencet itu nggak keluar apa, keluar nanah kayak bau gitu, sampai saya tuh nangis gitu. Saya bilang ke mama, sampai kapan saya harus gini gitu, kata saya punya salah apa gitu. Saya tuh sampai capek gitu, sampai depresi. Untung tunangan saya itu selalu ngasih saya semangat, support saya buat gak pernah nyerah gitu. Tapi kalau misalnya saya ngaca itu, saya tuh jijik banget, kayak kapan mukanya aku tuh kayak dulu lagi gitu, kok bisa tega banget gitu. Padahal kan masih ada kerabat sama saya. Mukanya saya tuh dibuat jelek, dibuat hitam, dibuat kayak buruk rupa gitu, sampai saya tuh nggak keluaran rumah seminggu, saking saya depresinya. Saya tuh nangis terus gitu, kenapa kok bisa kayak gitu, apa ya, salah saya apa, padahal saya kan udah baik gitu, kok bisa kayak gitu. Pokoknya kalau saya ingat tuh mukanya saya dibuat hancur, dibuat kayak buruk rupa. Nah, pas ada suatu malam gitu, saya kan udah apa ya, habis mandi gitu kan, habis mandi. Nah, tiba-tiba itu kan mukanya saya tuh gatel semua, gatel tiba-tiba. Mana saya tuh langsung ngaca, mana apa ya, langsung banyak jerawatnya besar-besar itu. Yang jerawat sih, kayak apa ya, besar-besar banget gitu. Bukan jerawat lagi. Saya tuh bilang ke mama, langsung bilang ke mama, sama saya tuh dibacain sholawat ini itu, sampai saya apa ya, mengobatin ke semua ustadz semua apa tuh gak mempan, sampai saya depresi. Terus sama apa ya, sama mama saya tuh dibacain sholawat apa, nah tiba-tiba itu jerawatnya tuh apa ya, bukan jerawat sih, kayak semacam jerawat gitu, tiba-tiba tuh langsung hilang aja gitu, langsung tiba-tiba gak ada bekas sama sekali. Kan gak masuk akal kan. Yang pertamanya tuh tiba-tiba muncul gede banget semua, tiba-tiba itu bekasnya langsung hilang sendiri gitu, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba hilang sendiri. Pokoknya tuh kayaknya mukanya saya tuh dibuat mainan gitu, dibuat mainan gitu mukanya saya. Sampai saya, Allah, kok gitu, kalau misalnya saya ngaca kok buruk rupa banget gitu. Sampai saya kadang mikir gini, takut tunangan saya tuh gak mau ke saya lagi, takut apa, soalnya kan saya udah gak cantik lagi gitu. Tapi untungnya tunangan saya tuh gak pernah itu, malah nyupport saya, ngasih solusi buat saya, bantuin saya. Malah sekarang alhamdulillah saya tuh udah nikah, udah gak apa ya, gak terlalu lama sih nikahnya. Tapi waktu di acara nikah tuh juga banyak cobanya juga, dari buat hujan, dekor itu dibuat mau roboh, segala hal ini itu. Tapi untungnya bisa diselesaikan sih itu. Yang saya gak masuk akal banget itu, yang guna-gunain saya itu bukan orang jauh, malah masih ada kerabat sama keluarga saya, ada kerabat sama mama saya gitu. Gak masuk akal kan, apa yang diiriin, padahal saya tuh orang gak punya, gak apa, tapi apa ya, kok dibuat kayak gitu. Sekarang sih saya tuh belum sepenuhnya total sembuh sih, tapi alhamdulillah gak itu, tapi belum sepenuhnya total sembuh. Saya tuh harus ke apa ya, ke tukang
berobat gitu ke apa ya, semacam ustadz gitu, harus kalau gak gitu tetap dianyarin terus. Karena apa? Karena kata orang-orang itu yang saya datengin itu, katanya itu dianyarin terus, anggap dia tahu kalau saya sembuh, dianyarin terus itu ngambil celah gitu, ambil celahnya gitu. Intinya gini, walaupun apa ya, walaupun udah ada kerabat gak menjamin tuh baik. Buktinya ini saya, kerabat sendiri malah giniin saya, malah guna-gunain saya. Bukan cuma saya, semua keluarga aku tuh dibuat kayak gini gitu. Yang penting banyak berserah diri aja sama Allah gitu, harus yakin dan percaya dan optimis. Itu semua itu pasti ada balasannya. Udah, itu aja. Makasih. Oke. Nah, dari cerita kakak yang satu ini, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran ya. Salah satunya selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang paling penting juga, bagaimanapun kita juga harus dimanapun berada selalu berusaha untuk mengucapkan basmalah, ya kan? Terus berdoa dimanapun kita ada di situ. Terus juga yang paling penting juga, kalau bisa kita baca-baca Al-Quran ya, ayat Al-Quran itu juga penting banget memang ya, kayak gitu. Dan memang yang namanya manusia itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya sama sifat kita gitu. Ya. Walaupun itu orang paling terdekat pun, kayak misalnya saudara, kita nggak mungkin, walaupun satu saudara itu nggak menjamin kalau kita tuh kayak setuju terus sama pikirannya dia gitu, atau selalu klop gitu, enggak gitu. Tapi semua itu tuh pasti ada perselisihan kayak gitu. Makanya kita mungkin dari sini kita bisa belajar kalau kita memang harus sangat-sangat berhati-hati menjaga sikap apapun itu gitu. Karena kita nggak pernah tahu sikapnya kita tuh nyakitin orang nggak sih, kayak gitu. Ya, dan yang paling penting juga kita harus bisa membentengi diri kita ya. Ruqyah syariah jalan, kalau bisa jangan ke dukun ya. Kayak gitu. Benar-benar. Cari yang benar-benar bisa ruqyah syariah kalau saran dari kita. Jadi setelah itu dibentengi diri biar kita itu semakin kuat. Semakin kuat. Karena kalau nggak dari diri kitanya sendiri tuh nggak akan pernah bisa gitu ya, apapun itu. Dan selamat untuk juga buat kakaknya. Semoga sakinah mawadah dan warahmah gitu. Dan semoga pernikahannya langgeng dan apa yang jadi ujian yang di depan bisa diatasi semuanya. Betul. Oke, dan untung juga dari kakak yang satu ini selalu membentengi diri kan, berusaha lebih baik. Alhamdulillah sekarang sudah lebih enakan sekarang ya katanya. Sudah lebih baik lagi. Ya, betul. Dan terima kasih sudah berbagi kisah mistisnya. Buat Sobat RTV yang ingin berbagi kisah pengalamannya, bisa juga kirim ke kita, DM ke Instagram kita. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.